Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Prayoga dengan NIM 0565566693 dari program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ UT Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan terkait proses diskusi inovasi pertanian serta pendekatan dan strategi penyuluhan. Perbedaan antara proses adopsi dan proses diskusi inovasi pertanian. Proses adopsi inovasi pertanian adalah proses individu atau kelompok yang menerima dan mengadopsi inovasi pertanian terbarukan, melibatkan beberapa tahap yaitu kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi. Contoh, seorang petani yang mendengarkan tentang teknologi pertanian baru dari seorang penyuluh yaitu sistem irigasi tetes dan kemudian memutuskan untuk mencoba dengan mengadopsinya di lahan pertaniannya. Sedangkan proses diskusi inovasi pertanian ialah proses penyebaran inovasi pertanian dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain dalam suatu komunitas atau masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa tahap yaitu inovasi, komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Contoh, petani yang telah mengadopsi sistem irigasi tetes kemudian membagikan pengalamannya kepada petani lain di desanya sehingga mereka juga memutuskan untuk mengadopsi sistem irigasi tetes tersebut. Kemudian yang kedua, peran penyuluh dalam mempercepat diskusi. Ada beberapa upaya agar membantu mempercepat proses difusi inovasi yaitu 1. Menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang inovasi pertanian terbaru. 2. Mengadakan demonstrasi atau uji coba untuk menunjukkan efisiensinya. 3. Komunikasi efektif dengan bahasa sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya, membangun jaringan dukungan teknis, evaluasi, dan umpan balik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penyuluhan partisipatif. Penyuluhan partisipatif disebut demikian karena melibatkan partisipasi aktif dari sasaran atau petani dalam proses penyuluhannya. Karakteristik penyuluhan partisipatif. Partisipatif aktif, petani melibatkan aktivitas dalam proses penyuluhan. Dialog penyuluhan dilakukan melalui dialog antara penyuluh dengan petani, bukan hanya satu arah. Faktor pada kebutuhan dan masalah petani, bukan hanya pada teknologi dan inovasi. Mengambil keputusan bersama masyarakat untuk mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan. Pembelajaran bersama mulai dari awal hingga akhir. Terakhir yang keempat, perbandingan karakteristik pendekatan LAKU dengan partisipatif. Tujuan LAKU untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sedangkan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemauan petani untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, sasaran. LAKU adalah petani individu atau kelompok, sedangkan pendekatan partisipatif adalah kelompok tani atau komunitas. Selanjutnya, organisasi. LAKU terdistribusi dan top down, sedangkan pendekatan partisipatif fleksibel dan bottom up. Metode LAKU dengan cara latihan, kunjungan, dan demonstrasi. Untuk pendekatan partisipatif yaitu dialog, diskusi, dan pembelajaran bersama. Akhir, peran penyuluh. LAKU sebagai pengajar dan pelatih, sedangkan pendekatan partisipatif sebagai fasilitator dan pendamping. Dengan demikian, LAKU lebih fokus pada transfer teknologi dan pengetahuan, sedangkan pendekatan partisipatif lebih fokus pada pemberdayaan dan pembelajaran bersama. Ya, demikian pemaparan saya dari tugas 3 ini. Sekian dan terima kasih.